WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Para ibu, para bapak, dan saudara-saudari yang dicintai Tuhan, salam jumpa dan berkat dalam. Marilah kita membuka hati untuk menanggapi sabdaton bagi kita pada hari ini, hari Jumat 17 Desember 2021. Kita dengarkan kisah tentang silsilah Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya bacakan sebagian saja karena terlalu panjang. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Dan seterusnya dan seterusnya. Kita masuk langsung ke ayat 17, ayat 16. Yakub memeranakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babil. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babil sampai Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, yang senantiasa mencintai sabda Tuhan. Ya, kita mengenal jalan Tuhan adalah jalan penjelmaan untuk tinggal menjadi Tuhan yang beserta kita. Dan penjelmaan Tuhan adalah melewati suatu proses di mana ya Tuhan masuk di dalam sejarah manusia. Dan konsekuensinya adalah bahwa yang ilahi masuk ke dunia lewat keluarga tertentu, lewat budaya tertentu, lewat tempat tertentu, dan seterusnya. Yesus sebagai keturunan Abraham, keturunan Daud, dan seterusnya, ya tadi sudah kita dengarkan dari silsilahnya. Anda dapat membaca sendiri secara lengkap. Dan Yesus menggenapi janji Allah kepada nenek moyangnya bahwa Yesus akan menduduki tahta Israel, bahwa dalam Yesus Kristus semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Tadi dari Injil Santo Matius juga sudah dijelaskan bagaimana menurut Matius silsilah Yesus Kristus dibagi menjadi 3 bagian. Dari Abraham sampai Daud ada 14 keturunan. Dari Daud sampai pembuangan ke Babilonia ada 14 keturunan. Dan dari pembuangan di Babilonia sampai kelahiran Yesus ada 14 keturunan. Ada angka 14, 14, 14 ya. Atau 7 plus 7, 7 plus 7, 7 plus 7. Dan itu adalah simbol kesempurnaan yang sempurna. Bukan hanya simbol kesempurnaan ya, tapi simbol kesempurnaan yang sempurna. Hal yang baik yang perlu kita perhatikan di sini adalah nama-nama yang muncul juga bermacam-macam. Ada orang besar, ada orang biasa. Beberapa nama adalah nama-nama yang memang agung seperti Bapak Abraham dan lain sebagainya. Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub. Ada nama Yakub, ada nama Yusuf, ada nama Maria, nama-nama yang agung. Tetapi juga ada nama-nama yang ya sebut saja ini orang biasa. Ada nama Tamar, ada nama Rahab, ada nama Betsheba, yang nama-nama yang juga tidak lepas dari kekelaman hidup di dunia. Wanita-wanita yang pernah mengalami masa kelam secara moral. Inilah yang tadi saya sebutkan ya, Tamar, Rahab, dan Betsheba. Dalam suasana ini kita menangkap suatu sinyal bagaimana penjelmaan Tuhan menjadi manusia itu menyucikan sejarah dan kemanusiaan. Meluruskan yang bengkok di dalam kehidupan manusia.
maka karya Tuhan Yesus nantinya adalah karya yang juga membawa kita kepada pertobatan, kepada hidup baru, kepada penebusan ya, kepada penebusan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, belajar dari kehadiran Tuhan buat penjelmaannya yang meluruskan sejarah, yang menyucikan sejarah, yang melewati suasana dosa juga, keadaan berdosa, tetapi Tuhan menyucikannya. Maka marilah pada kesempatan ini kita juga mohon agar sejarah kita, sejarah keluarga kita, yang kadang-kadang juga mengalami kekelaman, yang kadang-kadang juga jatuh, yang kadang-kadang tidak setia dan seterusnya, hidup kita, sejarah keluarga kita diluruskan kembali dan dipulihkan oleh Tuhan. Saya kira itu adalah suatu yang sungguh kita rindukan ya di dalam kehidupan kita. Ya, karena kita juga mengakui ya secara pribadi, secara keluarga kita seringkali bengkok, secara pribadi, secara keluarga kita seringkali ditandai dengan hal-hal yang tidak benar, tetapi Tuhan bisa meluruskannya, Tuhan bisa menyucikannya, Tuhan bisa menyempurnakannya. Dan ya semuanya itu adalah berkat Tuhan yang menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Masuknya Tuhan di dalam sejarah manusia menyempurnakan kemanusiaan, menyempurnakan keluarga, menyempurnakan sejarah hidup dan sejarah keluarga kita. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Diberkatilah saudara-saudari sekalian oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat berkarya. Tuhan memberkati.